Saudara, Netflix, Spotify, voucher game, kuota internet, hingga skincare menjadi ujian bagi generasi Z atau Gen Z. Karena harganya pasti naik akibat PPN sebesar 12%. Jangankan memikirkan tabungan atau investasi, Gen Z harus mengeluarkan uang lebih besar, yakni sebesar 1,75 juta rupiah dalam setahun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. PPN 12% yang berlaku 1 Januari 2025 menjadi pukulan telak bagi dompet Gen Z dan masyarakat menengah bawah. Memakai Jurnal Center of Economic and Law Studies Celios, tarif pajak yang lebih tinggi bisa menyusutkan belanja rumah tangga lebih dari 40 triliun rupiah. Masyarakat tak punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sebelumnya. Bahkan khusus bagi Gen Z atau kelompok usia yang baru memasuki dunia kerja, dampak tarif PPN 12% sangat signifikan. Dalam setahun, minimal pengeluaran mereka akan lebih besar 1,75 juta per tahun. Sejumlah barang dan jasa yang paling populer di kalangan Gen Z dan akan kena kenaikan PPN diantaranya kuota internet, Netflix, Spotify, voucher game online, kosmetik maupun skincare, dan kopi susu. Minimal tarif PPN 12% pada barang ini adalah Rp100.000 setahun. Menurut saya mungkin bakal ada yang berbeda gitu, karena kan kemarin segini, sekarang naik gitu. Mungkin untuk sekarang yang kepikiran itu untuk berhemat aja sih Mbak, jadi biar pengeluaran nggak terlalu banyak gimana gitu aja sih. Menurut saya sih mungkin bisa ditinjau lagi sih Mbak. Aku Gen Z yang suka banget ngopi-ngopi, itu udah pasti banget ya. Aku juga mahasiswa, terus aku juga kalau hiburan itu suka banget nonton konser juga. Dan kalau misalkan sampai pajak naik tuh kayak berasa banget ya, kayak sesak dompetnya gitu. Kayak mungkin aku lebih harus prioritasin kebutuhan aku yang lain juga. Terus kalau misalkan emang aku butuh ya hiburan atau ya soal lifestyle kayak gitu, aku harus mikir-mikir lagi kali ya, kayak buat mikir kayak gitu harus hemat juga, dan yang pastinya kalau mau nabung ya yang pasti. Berasa ya, apalagi buat Gen Z ini yang sering nongkrong kayak beli kopi atau nongkrong di mall-mall gitu, itu bakal mempengaruhi daya beli konsumen juga nih. Mungkin akan berbeda karena kita harus mengatur keuangan juga kan karena adanya kenaikan itu. Mungkin aku bisa lebih memanage uang sih, dan untuk meminimalisir banyaknya pengeluaran mungkin bisa tadinya aku beli kopi di luar jadi bawa kopi dari rumah, bawa bekal gitu sih. Kenaikan pengeluaran akibat PPN 12% cukup signifikan bagi generasi muda yang masih berada dalam tahap awal karir mereka. Pengeluaran yang lebih besar sangat mempengaruhi masa depan Gen Z karena kemampuan menabung dan investasi turut tertekan. Ekonom bilang kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025 akan lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi jika dibatalkan. Ya, karena persoalannya Gen Z hari ini tuh lebih banyak dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi. Di balik banyaknya Gen Z yang bekerja, ada banyak lagi Gen Z yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian Gen Z juga punya beban pendidikan dan biaya hutang yang cenderung lebih besar daripada generasi sebelumnya. Sehingga memang ketika dilakukan intervensi kebijakan, ya sesederhana pertama intervensi kebijakan yang paling signifikan yang harus dilakukan adalah yang membatalkan kenaikan PPN 12%. Karena Gen Z menjadi salah satu kelompok yang terdampak dan implikasinya juga sangat signifikan kepada angkatan kerja Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Yang kedua, saya kira pemerintah juga perlu memikirkan dampak lanjutan ya, ketika Gen Z mengurangi konsumsi, dampaknya tidak hanya terhadap daya saing ekonomi nasional ya, tetapi juga output ekonomi nasional kita juga akan mengalami pengurangan signifikan. Tidak hanya bagi Gen Z, kenaikan pajak yang lebih besar juga membuat kelas miskin berubah menjadi lebih miskin. Kelompok ini harus mengeluarkan uang lebih besar Rp100.000 per bulan atau minimal Rp1.200.000 dalam 1 tahun. Negara perlu memastikan kesehatan APBN dengan penerimaan negara yang lebih besar, tetapi tidak dengan harus mengorbankan kebahagiaan masyarakat yang terpaksa mengeluarkan uang lebih besar ketika kebutuhan hidup terus menjepit. Diah Mega Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV.